Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tania Putri dengan NIM 8080230111. Saya dari kelas 02 PM4. Saya di sini akan membahas mengenai soal UTS Akuntansi Manajemen, yang dimana itu terdiri dari 3 soal. Jadi langsung saja kita simak bersama-sama. Baiklah, langsung saja kita memasuki soal yang pertama, yang dimana soalnya itu diketahui investasi awal 400 juta, periode syarat pengembalian 4 tahun, umur ekonomis 5 tahun, dan diskontonya 8%. Jadi di sini ada tabel yang berisikan tahun dan arus kas. Tahun yang pertama, arus kasnya 300 juta, tahun kedua 120 juta, tahun ketiga 145 juta, tahun keempat 230 juta, dan tahun kelima 255 juta. Jadi yang ditanyakan adalah hitunglah periode pengembalian dengan diskonto dan apakah investasi layak atau tidak, dan harus dijelaskan. Jadi di sini saya akan menyelesaikan soal tersebut, yang dimana kalian harus membuat tabel yang berisikan tahun, arus kas, faktor diskonto 8% atau 0,08, arus kas diskonto, dan kumulatif arus kas diskonto. Jadi pada tahun pertama, arus kasnya 300 juta, tahun kedua 120 juta, tahun ketiga 145 juta, dan tahun keempat 230 juta, dan tahun terakhir, tahun kelima 255 juta. Jadi di sini, sekarang kita akan mencari nilai untuk faktor diskonto 8%. Jadi faktor diskonto itu kan 8%, yaitu sama dengan 0,08. Untuk mencari nilai faktor diskonto ini, kita menggunakan rumus, yang dimana rumusnya itu 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. Jadi R itu adalah faktor diskonto dan T itu tahun. Jadi untuk mencarinya 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena kita untuk mencari nilai pada tahun pertama, yaitu 1. Jadi dapatlah hasilnya 0,926. Dan sampai tahun kelima seterusnya untuk mencari faktor diskonto sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada arus kas diskonto. Untuk mencari arus kas diskonto ini, kita tinggal kalikan saja arus kasnya dengan nilai faktor diskonto tadi. Untuk mencarinya 300 juta dikalikan 0,926 dapatlah nilainya 277.777.778 rupiah. Dan seterusnya sampai ke tahun kelima. Selanjutnya kita mencari nilai kumulatif arus kas diskonto, yang dimana untuk mencari tahun pertama arus kas diskonto 277.777.778 rupiah ini dipindahkan ke kumulatif arus kas diskonto. Lalu kita tinggal tambahkan saja sama nilai arus kas diskonto pada tahun kedua, yaitu 102.880.658 rupiah. Dapatlah hasilnya 380.658.436 rupiah. Dan sampailah ke tahun kelima, sama seperti itu untuk mencarinya. Dan untuk nilai present value atau PV, itu kita tinggal menjumlahkan saja arus kas diskontonya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dan dapatlah hasilnya 838.369.693 rupiah. Baik, di sini ada pertanyaan lagi, yang dimana hitunglah periode pengembalian dengan diskonto. Jadi investasi awal itu adalah 400 juta dan baru tertutupi pada tahun ketiga. Maka periode pengembalian tahunnya adalah tahun ketiga. Jadi di sini kita harus menghitungnya 2 ditambah 400 juta dikurang 380.658.436 dibagi dengan 495.764.111 rupiah dikurang 380 juta 658.436. Jadi pasti kalian bertanya, dapat 2 itu dari mana? Jadi yang kedua ini terdapat dari tahun kedua.
karena investasinya itu belum tertutupi dan baru tertutupi itu pada tahun ketiga, maka kita akan ambil pada tahun kedua. Makanya di sini kita tulis 2. Jadi 2 ditambah buka kurung 400 juta dikurang 380 juta 658.436 rupiah tutup kurung dibagi buka kurung 495 juta 764.111 rupiah dikurang 380 juta 658.426 rupiah sama dengan 2 ditambah buka kurung 19.341.564 rupiah dibagi dengan 115.105.657 rupiah sama dengan 2 ditambah 0,1680. Dapatlah hasilnya 2,1680 yang dimana itu sama dengan 2 tahun 2 bulan. Jadi periode pengembalian adalah 2 tahun 2 bulan 16 hari. Karena syarat maksimum pengambilan adalah 4 tahun, maka investasi dinyatakan layak karena kembali lebih cepat dan dari batas waktu maksimum. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2. Yang dimana soalnya itu diketahui PTA akan melakukan proyek dengan nilai investasi awal 800 juta dan menghasilkan cash flow selama 3 tahun, masing-masing 420 juta, 300 juta, dan 550 juta. Bila diinginkan keuntungan sebesar 18%, berapakah nilai NPV-nya? Jadi untuk mencari nilai NPV, di sini kita akan membuat tabel yang berisikan tahun, arus kas, faktor diskontonya 18%, dan nilai sekarang. Jadi untuk tahun pertama, arus kasnya 420 juta, dan tahun kedua 300 juta, dan tahun ketiga 550 juta. Untuk mencari faktor diskonto, sama seperti soal yang nomor 1 tadi, menggunakan rumus 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T, yang dimana R itu faktor diskonto dan T itu tahun. Jadi dapatlah hasilnya 0,847. Pada tahun 2 dan 3 sama saja mencarinya seperti itu. Untuk mencari nilai sekarang, itu tinggal kita kalikan saja arus kas dan nilai faktor diskonto. Yang dimana untuk mencari nilai sekarang pada tahun pertama, 420 juta dikalikan dengan 0,847 dan dapatlah hasilnya 355.932.203 rupiah. Untuk tahun 2 dan 3 sama seperti itu. Dan untuk total present value-nya itu tinggal kita jumlahkan saja nilai sekarang dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Dan dapatlah jumlahnya 906.134.512 rupiah. Untuk investasi awal 800 juta itu didapatkan dari soal. Jadi, untuk mendapatkan nilai NPV, kita tinggal mengurangi saja total PV dikurang investasi awal, yaitu 906.134.512 rupiah dikurang dengan 800 juta, yang dimana hasilnya 106.134.512 rupiah 292. Karena NPV positif, proyek ini layak secara finansial pada tingkat diskonto 18%. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang ketiga, yang dimana soalnya itu diketahui harga perolehan 300 juta, penyusutan 150 juta, harga jual 120 juta, disewakan 100 juta, dan biaya komisinya 800.000, biaya perbaikan 1 juta. Untuk menyelesaikannya, kita harus membuat tabel yang berisikan keterangan alternatif 1 menjual, alternatif 2 menyewakan, dan juga selisihnya. Untuk keterangan yang pertama, yaitu ada harga jual, yaitu 120 juta, kita letakkan pada alternatif 1 menjual.
pendapatan sewa 100 juta, kita letakkan ke alternatif 2, menyewakan. Biaya komisi 800.000, kita letakkan alternatif 1, menjual. Dan biaya perbaikan, kita letakkan alternatif 2, menyewakan. Untuk mencari selisih, kita tinggal mengurangkan saja alternatif 1 dan alternatif 2-nya. 120 juta dikurangkan 100 juta, dapatlah hasilnya 20 juta. Untuk biaya, sama juga seperti itu. Alternatif 1 dikurang alternatif 2. 800.000 dikurang 1 juta, dapatlah selisihnya 200.000. Untuk mencari pendapatan bersih, kita kurangkan alternatif 1, menjual itu 120 juta dikurangkan 800.000. Dapatlah hasilnya 119 juta 200. Alternatif 2, menyewakan 100 juta dikurang 1 juta, dapatlah hasilnya 99 juta. Dan hasil selisih kita kurangkan juga 20 juta dikurangkan dengan 200.000, dapatlah hasilnya 19 juta 800. Untuk menyelesaikan alternatif 1, kita harus mencari nilai bukunya terlebih dahulu, yaitu dengan harga perolehan dikurang penyusutan sama dengan 150 juta. Dan di sini kita akan menghitung juga kerugiannya dengan cara pendapatan bersih alternatif 1 dikurang dengan nilai buku sama dengan 119 juta 200 dikurang 150 juta. Dapatlah hasilnya minus 30 juta 800. Untuk mencari alternatif kedua atau menyelesaikan alternatif kedua sama dengan alternatif yang pertama tadi, nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang penyusutan, dapatlah 150 juta. Untuk kerugiannya, pendapatan alternatif 2 dikurang dengan nilai buku 99 juta dikurang 150 juta, dapatlah hasilnya minus 51 juta. Jadi, perusahaan sebaiknya menjual daripada menyewa. Jadi, itulah penyelesaian dari saya untuk menyelesaikan soal-soal UTS Akuntansi Manajemen. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang. Mohon dimaklumin dan mohon maaf.